Di balik layar ponsel kita yang bersinar terang, tersembunyi kegelapan yang mengerikan. Di ruang digital yang mestinya tempat belajar, bermain, dan berkembang, ternyata diam-diam ada luka. Luka yang membusuk, membekas, dan mencederai akal sehat. Beberapa waktu lalu, publik diguncangkan dengan temuan yang bikin dada sesak dan kepala pening. Bukan soal hoaks, bukan soal perdebatan politik, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. 6 grup Facebook yang terang-terangan membahas fantasi incest. Ya, fantasi seksual terhadap keluarga kandung. Dan lebih parahnya lagi, melibatkan anak-anak di bawah umur. Gila. Tapi nyatanya, ini nyata. Grup-grup ini viral, jadi sorotan dan akhirnya dikecam masyarakat luas. Netizen geram, orang tua khawatir, psikolog angkat bicara. Lalu, apa yang negara lakukan? Halo sobat pendengar setia, welcome to my channel. Lo lagi nyasar ke tempat yang pas banget nih. Karena di sini kita bakal ngasih lo update paling fresh, paling hype, dan pastinya nggak ngebosenin. Sekarang ini lagi viral, dunia maya sudah gila. Fantasi incest dan eksploitasi anak di Facebook terbongkar. Oke, sebelum lanjut pembahasannya, siapin cemilan lo, rebahin badan, dan cus kita kulik bareng-bareng berita yang lagi rame ini. Stay chill, stay update, and let's go. Menjawab keresahan publik, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemenkomdigi, pun turun tangan lewat pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat 16 Mei 2025. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyampaikan bahwa negara telah memblokir 6 grup Facebook yang terbukti menyebarkan konten mesum dan menyimpang. Konten mereka fantasi dewasa yang secara vulgar mengeksploitasi relasi keluarga, bahkan menjadikan anak sebagai objek seksual. Ini bukan cuma soal moral, ini pelanggaran berat terhadap hak anak, hukum, dan kewarasan sosial. Langkah cepat ini diambil berdasarkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau dikenal dengan nama PP Tunas. Aturan yang mengatur tentang perlindungan anak dan sistem elektronik. Selain memutus akses, Kemenkomdigi juga melakukan koordinasi langsung dengan Meta selaku induk Facebook. Tujuannya memastikan bahwa penyebaran paham penyimpang seperti ini tidak dibiarkan tumbuh liar di tengah masyarakat digital. Alexander menyebut ini bukan cuma soal memblokir, tapi juga memperkuat pengawasan, membangun kolaborasi lintas sektor, dan mengingatkan bahwa perlindungan anak bukan cuma tugas negara, tapi kewajiban kita semua. Tindakan Kemenkomdigi patut diapresiasi, cepat, tegas, dan menjawab keresahan publik. Tapi mari kita renungkan, kenapa grup-grup seperti itu bisa tumbuh subur di media sosial selama ini? Apakah algoritma membutakan platform? Apakah moderasi konten hanyalah formalitas? Atau apakah kita sebagai masyarakat terlalu sering membiarkan, terlalu sering diam? Anak-anak terpapar terlalu dini, orang dewasa menyimpang tanpa malu, dan platform raksasa seperti Meta terkadang terlalu lamban merespon meski sudah banyak laporan masuk. Ironisnya, kita hidup di era di mana teknologi lebih cepat daripada moral, di mana jempol lebih sering membagikan konten viral daripada konten yang benar.
dan di mana algoritma lebih tahu apa yang kita tonton ketimbang apa yang seharusnya dilindungi. Ruang digital bukan tempat tanpa hukum. Anak-anak bukan objek eksploitasi fantasi sakit. Dan kita, baik sebagai netizen, orang tua, guru, atau kreator, punya tanggung jawab untuk ikut membersihkan ruang maya ini. Jangan cuma saat viral baru bertindak. Jangan cuma reaktif saat netizen ramai. Negara dan platform digital harus lebih proaktif, membangun sistem pengawasan dan edukasi yang menyentuh akar, bukan sekedar pemblokiran sesaat. Dan terakhir, jika kita ingin ruang digital yang sehat, jangan andalkan pemerintah saja. Laporkan, edukasi, lawan, karena kalau kita diam, kita bagian dari masalah. Kita tidak sedang menjaga layar, kita sedang menjaga masa depan. Menurut lo gimana guys? Gue pingin dengar pendapat lo. Oke deh guys, segitu dulu update berita buat lo semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap kritis sama info yang beredar. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa komen and share jika lo rasa info ini bermanfaat. Terima kasih.